Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek mata kuliah workshop pengolahan sinyal kedua dengan judul Pengembangan Sistem Monitoring Vibrasi pada Kipas Pendingin menggunakan akselerometer ADXL 345 dengan metode FFT berbasis LabVIEW. Saya sendiri Muhammad Jatali Habsyi, NRP 20. Dan saya Muhammad Rizky Abdillah, NRP 27. Di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Berikut adalah daftar isi dari proyek kami. Pertama akan menjelaskan mengenai ringkasan paper, kedua alur kerja, ketiga gambaran proyek, dan keempat adalah demo proyek. Pertama, ringkasan paper. Paper ini kami adaptasikan dari judul pengembangan sistem monitoring vibrasi pada kipas pendingin menggunakan akselerometer ADXL 345 dengan metode FFT berbasis LabVIEW yang ditulis oleh Irman Supriyadi Aditya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan tujuan dari paper ini yaitu untuk mengukur vibrasi dari kipas sehingga berguna mengurangi resiko kerusakan lebih lanjut pada mesin karena gangguan atau overhead. Lalu mengenai rancangan proyek. Berikut adalah alur kerja dari penelitian kami. Pertama adalah kalibrasi sensor akselerometer ADXL 345. Lalu saya membuat program pada Arduino IDE dan menguji sensor tersebut. Yang ketiga, merancang sistem monitoring pada LabVIEW. Yang keempat, pengambilan data frekuensi dari vibrasi kipas dengan FFT. Yang kelima, analisa range kerja kipas menggunakan persamaan standar deviasi sebagai acuan nanti indikator kerusakan. Dan yang terakhir adalah pengujian sistem monitoring vibrasi kipas. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah Arduino Uno, akselerometer ADXL 345, kipas angin, Arduino IDE, dan LabVIEW. Berikut adalah rancangan hardware dari judul kami. Pada pin CS dan 5 volt accelerometer akan dihubungkan dengan pin 3,3 volt dari Arduino Uno. Lalu untuk ground dari accelerometer akan dihubungkan dengan groundnya Arduino Uno. Lalu untuk pin SDA, untuk pin SDA dari accelerometer akan disambungkan ke pin A4 dari Arduino. Lalu untuk pin SCL-nya disambungkan dengan pin A5 Arduino, dan Arduino nanti langsung dihubungkan dengan komputer melalui kabel USB. Lalu kemudian untuk alur proyek. Yang pertama, kita lakukan dahulu kalibrasi sensor dari akselerometer ADXL 345. Yang pertama kali kita masukkan data ADC dari akselerometer ke Excel dan dikumpulkan datanya. Yang kami ambil dari paper ini, data yang kami ambil dari paper ini sebanyak 500. Seperti yang terlihat pada gambar kiri Excel di samping. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus average di Excel dan ditambahkan rata-rata ADC-nya yaitu 271,97. Nah, data rata-rata ini kita buka Wolfram Alpha dan menggunakan rumus minus round dalam kurun 271,97 minus 256 dibagi 4 dan ketemu hasilnya min 4. Nah, rumus ini didapat dari datasheet ADXL 345 untuk kalibrasi. Nah, data dari Wolfram Alpha ini, perhitungan ini yaitu negatif 4, kita masukkan nanti ke dalam program seperti potongan program ini, yaitu set axis offset calibration. Nah, seperti yang terlihat pada gambar potongan program berikut. Selanjutnya, setelah dikalibrasi, kita membuat programnya seperti yang terlihat pada gambar kiri. Nah, program kiri setelah dirun ini sebelum dikirimkan data programnya ke LabVIEW, kita cek dahulu ke serial monitor dari Arduino. Nah, seperti yang terlihat pada gambar di kanan. Nah, terlihat bahwa data ATC yang terbaca kurang lebih 256 dalam keadaan kipas masih off. Ini artinya sensor ADXL 345 juga sudah terkalibrasi dan siap untuk dimasukkan datanya ke dalam LabVIEW. Baik, lalu untuk dalam perancangan sistem monitoring pada LabVIEW ada beberapa komponen yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dari sebelah kiri ada input range kerja, di mana di sini nanti kita akan menginput range kerja minimum dan maksimum dari kipas yang kita gunakan, di mana ini didapatkan dari nanti setelah kita mendapatkan hasil dari log data.
yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya adalah input size FFT, di mana di sini kita menginput sebesar 512. Lalu yang di bawah real time data z-axis, di sini saat program dinyalakan, kita akan melihat real time dari data z-axis dari vibrasi kipas. Selanjutnya sebelah kanannya ada z-axis sampling, di mana nanti dari data Z real time akan disampling menjadi satu dan akan terlihat nanti di kotak bagian sampling. Lalu sebelah atasnya ada FFT result, di mana ini hasil perhitungan dari sampling tersebut. Nanti kita bisa melihat grafik, di mana grafik antara satu increment dan satu increment yang lainnya akan terlihat hampir sama. Lalu yang selanjutnya ada sebelah kiri, sebelah kanan bawah ada log data frekuensi, di mana di setiap incrementnya datanya akan terkumpul di log ini, di mana kita bisa melihat jamnya, tanggalnya, dan juga frekuensinya di setiap increment. Lalu di sebelah atas, kanan atas, ada indikator. Jadi setelah kita masukkan input range kerjanya, dan di setiap incrementnya akan kita ketahui apakah kipas yang kita gunakan dalam keadaan baik atau dalam keadaan rusak. Dan ini adalah diagram dari program yang kita buat tadi. Selanjutnya, sebelum kita mengetahui indikator rusak atau baiknya kipas, kita pengambilan data dahulu frekuensi dari kipas dalam keadaan normal. Seperti yang terlihat pada gambar kiri atas pada grafik real time data z-axis atau z-axis real time-nya. Pertama dibaca terlebih dahulu dengan lab view. Nah, setelah beberapa data 500 sebelumnya di share 512, nanti datanya ini masuk ke grafik kanan sebelah kanannya, yaitu dataset sampling. Setelah dataset sampling ini terkumpul, nanti dilakukan perhitungan melalui view, didapatkan grafik spektra dari FFT. Nah, grafik FFT ini nanti masuk ke dalam log data. Log data ini didapatkan dari nilai maksimum saat puncaknya dari FFT. Seperti yang terlihat pada FFT ini ada grafiknya yang ke atas. Nah, yang maksimum ini didapatkan frekuensinya ini yang titik teratas. Itu maksimum titik teratas ini kan ada frekuensinya ini masuk ke dalam log data seperti yang terlihat pada gambar kanan. Ini dikumpulkan terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya frekuensinya dikumpulkan dari sebelah kanan, dikumpulkan dan dikumpulkan datanya. Lalu dari data tersebut kita dapatkan sejumlah 120 data, di mana data tersebut kita pindahkan ke Excel, untuk di mana nanti kita akan mencari nilai average dan juga standar deviasi dari data yang sudah kita kumpulkan tadi. Jumlah dari data yang dikumpulkan bebas, tapi dalam percobaan kali ini kita menggunakan 102 data. Setelah average yang kita ketahui dan juga standar deviasinya kita ketahui, maka kita bisa menghitung range-nya. Untuk minimum, yaitu average dikurangi standar deviasi. Untuk maksimum, average ditambah dengan standar deviasi. Mana kita dapatkan nilai minimumnya 178 dan maksimum frekuensinya 195. Lalu untuk pengujiannya, jadi setelah kita dapatkan range kerjanya, kita inputkan di sebelah kiri bagian range kerja, yang kita ketahui minimumnya 178, maksimumnya 195. Lalu kita jalankan programnya. Setelah kita menunggu sebanyak 512 data atau satu increment, kita dapat ketahui saat normal itu pada log data sebelah kanan bawah yang terakhir pada pukul 9:10 frekuensinya sebesar 185, di mana itu adalah range normal. Jadi di antara 178 dan 195. Lalu bagaimana saat ada gangguan atau rusak? Nah, seperti yang kita ketahui, di log data bagian kanan bawah yang terakhir pada menit 9, pada menit 9:12, frekuensinya sebesar 155, di mana frekuensi ini di bawah dari range kerja yang sudah di-set atau range kerja rata-rata. Maka oleh sebab itu indikator akan mengeluarkan indikasi berwarna merah yang berarti ada gangguan atau kipas dalam keadaan rusak.
Lalu saja kita akan melakukan demo proyek. Jadi ini kita akan mendemokan dari proyek kami. Jadi ini sistem monitoring vibrasinya. Biasanya pertama itu kita men-set portnya. Jadi ini karena sedang berjalan ya. Jadi portnya saya menggunakan port COM3, lalu kita set. Setelah itu kita masukkan frekuensi minimum dan maksimumnya. Dari tadi sesuai PPT, minimumnya 178, maksimum 195. Setelah itu effective size-nya kita masuk 512. Terus setelah itu kita jalankan, tapi karena sudah berjalan ya, jadi kipas anginnya kita jalanin. Ini sedang berjalan. Dari kipas angin ini sensor akan membaca real time dari data z-axisnya. Jadi setelah data z-axisnya selesai, nanti setelah 512 kali atau satu increment akan disampling di sini. Ya, setelah disampling akan diperhitungkan FFT-nya, hasil FFT-nya di sini nanti. Lalu setelah increment maka hasilnya akan keluar di sini. Jadi ini sudah saya berjalan beberapa kali dalam keadaan normal ya. Jadi frekuensinya ini masih dari batas normal, di mana di antara 178 dan 155. Selain itu indikator juga menyala, menandakan ini baik. Lalu kita coba ya, bagaimana kalau kita kasih gangguan seperti ini. Ya, kita ya sentuh sedikit saja dari kipasnya, kita kasih gangguan sedikit sambil melihat sini nanti apakah muncul ada gangguan atau tidak. Ini cuma saya sentuh dikit ya, jadi tidak melukai. Jadi ini ya, jadi masih hambatannya masih sedikit, jadi masih 178 perbatasan ya. Jadi nanti kalau di bawahnya maka akan menjadi merah. Kita coba satu increment lagi. Ya, seperti yang diketahui di sini, hasilnya menjadi rusak dan tidak bisa membaca karena terdapat gangguan dari kipasnya. Jadi z-axisnya tidak bisa membaca gelombangnya dari bagian yang positif dan negatifnya, sehingga tidak bisa mengeluarkan hasil. Maka dapat dikatakan bahwa kipas dalam keadaan rusak seperti itu. Sekian demo dari kami. Ini bisa dilihat lagi ya. Setelah satu increment lagi tanpa ada gangguan, maka kembali lagi menjadi normal di berwarna hijau. Baik. Sekian live demo dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.